Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa, para subscriber Sunanul Huda TV dan yang menyaksikan video ini yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga antum semuanya yang melihat video ini, yang menyimak video ini sampai akhir, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ada tanda-tanda orang yang celaka, yang mana orang-orang celaka tersebut oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadisnya, di antaranya ada 4 macam orang. Yang pertama, kata Nabi, yaitu orang-orang yang akan mendapat celaka, nisyanu dunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Nisyanu dunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Wahia indallahi ta'ala mahfudatun, padahal dosa tersebut masih tercatat, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang pastinya mempunyai dosa, pasti ada catatannya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua perbuatan manusia semuanya akan dihitung, akan diperhitungkan, dan dibuka nanti lembaran-lembaran yang akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang melupakan dosa-dosa yang telah lalu, ini kata Nabi termasuk orang yang celaka, sebab dosa tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita lengah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diberikan buat kita untuk selalu berikan kesempatan untuk merubah diri kepada hal yang lebih baik lagi, terutama menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebab dosa kita telah yang lalu pastinya pasti tercatat, kita harus hapus dari buku kita, dari catatan kita. Dengan cara apa? Yaitu menyesal. Menyesali atas dosa-dosa yang telah lalu, menangis, wal istighfar, dan membaca istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya banyak dosa. Di tengah malam kita mengamparkan sejadah, kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang sudah hamba lakukan. Mengucurkan air mata ini, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu, maka insya Allah itu dosa yang sebesar apapun, sebesar gunung atau sebanyak air lautan, kalau kita sudah menyesali, kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya, karena lautan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu maha luas. Tinggal kitanya bisa tidak meraih itu semuanya. Ya, taubatan nasuha yang perlu kita apa? Yang perlu kita lakukan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Sebab surganya Allah diciptakan hanya untuk orang-orang yang bersih. Mari kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya agar kita semuanya selamat, terutama selamat di akhirat, yang mana dosa-dosa kita semuanya akan, catatan amal baik dan buruk kita akan dibuka, dibentangkan di hadapan kita. Ini ke semuanya atas perbuatan ketika kita hidup di dunia. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup di alam dunia ini sifatnya hanya sementara. Hanya sementara, tidak ada yang abadi.
Ya, tidak ada yang abadi. Kita harus berani ngejar yang namanya masalah dunia itu dengan lemburan. Kita suka sering ngelembur masalah dunia, takut kelaparan, takut kurang. Begitu juga apalagi akhirat. Kita juga harus berani maksimal untuk lembur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat kekal abadi. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Nabi, orang-orang yang celaka itu adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri akubilat amruddas, yaitu orang yang membicarakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu, padahal kita tidak pernah mengetahui kebaikan tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kita menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu, apalagi dalam amal soleh. Seperti amal soleh, misalkan kita mengingat-ingat kebaikan sedekah kita, mengingat-ingat zikir kita, mengingat-ingat kita datang ke taklim, mengingat-ingat puasa Ramadan, sehingga kalau kita sudah bisa menyebut-nyebut itu semuanya, mengingat-ingat itu semuanya, kita tidak akan pernah haus yang namanya untuk selalu beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, karena sudah merasa puas dengan amal-amalannya. Padahal amalan tersebut belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini celaka, bahaya buat kita semuanya. Bahaya menyebut-nyebut kebaikan, apalagi membantu kepada orang lain. Oh, si anu mah dulu kalau nggak saya bantu. Nah, ada yang seperti ini. Dulu kalau nggak saya bantu, ente sudah melarat. Nah, ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kebaikan seperti ini. Ente dulu kalau nggak gua bantuin nih, anak ente nggak bisa bayaran sekolah, nggak naik sekolah, nggak bisa nebus ijazah, nih gua yang nolongin. Nyebutin kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ibadah hablum minallah wa hablum minan nas, itu ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita mengingat-ingatnya. Karena kenapa? Mengingat-ingat tersebut akan menjadi kita penyakit dalam hati kita, yaitu merasa puas, menyebut-nyebut kebaikan, membantu orang lain, sehingga dalam diri kita timbul yang namanya sifat ria, na'udzubillah, sifat sombong, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang ketiga kata Nabi, orang yang celaka itu wa nadaruhu ila man fawqahu fid dunya, memandang, melihat kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih unggul dalam persoalan dunia. Nih, kalau kita sudah melihat ke atas terus dalam persoalan dunia, lebih unggul dunianya daripada kita, lebih banyak, lebih hebat kedudukannya dibanding kita, maka pastinya kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur. Pastinya kita tidak akan menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dalam hati kita timbul yang namanya hasud. Oh, si anu mah tetangga sudah beli rumah baru, paling juga dapat ngepet. Nah, misal dapat juga paling hutang, ngiri terus. Tetangga beli rumah baru, tetangga beli mobil baru, tetangga punya punya tanah lebar, ia meriang. Tetangga beli motor baru, ia setruk. Tetangga beli rumah lagi, ia mati. Tuh, karena kenapa? Tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memandang persoalan dunia kepada orang yang lebih tinggi persoalan dalam dunianya, sehingga kita menjadi merasa orang yang kurang puas terhadap rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kata Nabi, orang yang celaka itu adalah wa nadaruhu ila man dunahu fiddin, melihat, memandang kepada orang yang lebih rendah dalam persoalan agama. Apa artinya? Kita dalam persoalan akhirat, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan agama, jangan pernah melihat kepada orang yang malas ibadah. Jangan pernah kita mencontoh kepada orang yang malas ngaji, malas sedekah, malas silaturahmi. Karena kenapa? Karena itu semuanya akan membuat kita celaka, sehingga kita kalau sudah mengikutinya perbuatan tersebut, kita tidak akan menjadi orang yang selamat. Ini bahaya sekali. Lihatlah kepada orang yang rajin dalam persoalan agama, yang lebih unggul dari kita. Ya, kalau kita sudah melihat dalam persoalan agama itu kepada orang yang malas,
Ya, sebab sholat nggak mau, ngaji nggak mau. Katanya, gua bilang apa? Katanya kagak sholat kayak hidup, makan tiap hari. Tuh jawabannya begitu. Ada aja itu jawaban dari setan. Katanya gua kagak ngaji ge. Sama alhamdulillah katanya, badan sehat, punya motor, punya bini, sama bini gua juga perempuan, sama. Tuh bilang begitu. Itu alasan dari setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi keempat inilah yang akan membuat manusia celaka, yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita sudah bisa menghindari keempat ini, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Al-Fakir mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.